Ada orang yang membela Habib Bahar, pernyataan Habib Bahar dibenarkan. Inilah yang kami maksud. Kenapa kami harus meluruskan pernyataan-pernyataan yang keliru dan ngawur di YouTube? Sebab pernyataan itu mau tidak mau akan ada orang yang ngikuti, utamanya orang awam. Ini berbahaya teman-teman, berbahaya sekali. Dan ketika kami mengetahui komentator ini, kami sematkan. Jadi komentarnya kami sematkan sehingga ini ada di paling atas, komentar teratas. Nama daripada komentatornya adalah Robah Wahabi. Kemudian dia berkomentar begini, pernyataan HBS sesuai dengan ibarat berikut ini, wala iddata 'alal mar'ati qabla dukhuli ittifaqan liqaulihi ta'ala fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Ini surat Al-Ahzab ya. Wa 'alal madkhuli biha iddatun ijma'an sawaun akana sababul furqati talaqan am faskhon am wafatan wa sawaun akana dukhulu ba'da aqdin fasidin am sahihin am bisubhatin. Arti daripada ibarat yang ia cantum adalah wala iddata 'alal mar'ati qabla dukhuli ittifaqan, tidak ada masa iddah bagi wanita yang sebelum diduhul. Ittifaqan ini sudah kesepakatan ulama. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Kemudian wa 'alal madkhuli biha iddatun ijma'an. Tapi untuk istri yang sudah diduhul maka wajib ada masa iddah ijma'an. Ini sudah kesepakatan ulama. Sawaun akana sababul furqati talaqan am faskhon am wafatan. Baik yang sudah diduhul itu penyebab perceraiannya adalah tolak atau fasakh atau wafatnya suami. Wasawaun akana dukhulu ba'da aqdin fasidin am sahihin am bisubhatin. Baik duhulnya itu terjadi setelah akad yang fasid atau yang rusak, atau setelah akad yang sahih atau bisubhah. Ini ibarat oleh komentator ini untuk membela pernyataan Habib Bahar bin Smith, yang mana kita tahu Habib Bahar bin Smith menyatakan wanita yang tidak punya masa iddah adalah wanita yang ketika itu suaminya meninggal dunia, padahal istri tersebut belum pernah diduhul oleh suaminya, maka dia boleh langsung kawin karena dia tidak punya masa iddah. Itu pernyataan Habib Bahar. Dan apa yang dinyatakan oleh Habib Bahar itu kami bantah. Tapi sayang, pernyataan Habib Bahar itu dibela oleh orang yang tidak ngerti pokok persoalan kitab para ulama. Dia mencantumkan di sini ibarat yang terdapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kita tahu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ini karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini kitabnya. Anda mengutip kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ada 10 juz terbitan Darul Fikr. Perlu Anda ketahui mas, kami ketika mengoreksi atau meluruskan pernyataan orang itu pasti berdasarkan kitab para ulama. Dan apa yang Anda sampaikan dengan berdasarkan kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh, saya katakan bahwa pengutipan ibarat ini sangat tidak tepat sekali dan bisa membuat umat tersesat. Ini hati-hati mas. Kalau ngaji kitab itu harus sampai hatam, jangan sepotong-sepotong. Apa yang Anda kutip itu di sini punya kami tepat di juz ke-7 kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili terbitan Darul Fikr. Yang Anda kutip itu tepat pada halaman 591. Bunyinya adalah wala iddata 'alal mar'ati qabla dukhuli ittifaqan liqaulihi ta'ala fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Coba Anda lanjutkan keterangan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ini punya kami halaman 596, yaitu di juz ke-7 terbitan Darul Fikr. Yang nomor 3 Anda baca itu lanjutannya mas ya. Nomor 3 ini ada sababu wujubil iddah, yaitu penyebab adanya iddah.
Yang nomor 3 penyebab wajibnya ada iddah itu mas adalah watajibul iddatu kadzalika bil ittifaqi ba'da wafati zauji fil aqdi sahihi. Dan wajib ada iddah mas, kadzalika bil ittifaqi. Jadi harus ada iddah, ini kesepakatan ulama, ba'da wafati zauji, setelah suami wafat, fil aqdi sahihi, suami wafat padahal sudah diakad dan akad nikahnya sah, lalu suami meninggal, maka wajib ada iddah bagi istri walau qabla duhuli, meskipun si istri itu belum pernah diduhul sama sekali, tapi kok suami meninggal, wajib ada iddah, awil wat'i, atau sebelum diwati, atau sebelum ya dijima itu mas ya, au kanati zaujatu saghiratan, atau istrinya itu masih kecil, au zaujata sabiyin walau radian, au zaujata mamsuhin litlaqil ayatil qur'aniyati. Hal ini berdasarkan kemutlakan ayat suci Al-Qur'an mas. Jadi kalau suami wafat, maka istri itu wajib menjalani masa iddah. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi gak boleh ketika suami itu meninggal, meskipun belum pernah diduhul istrinya, kagak boleh langsung kawin. Harus ada masa iddah selama 4 bulan 10 hari mas. Ingat itu. Hal ini berdasarkan firman Allah ini ya, contohnya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Wanita itu ketika ditinggal mati suaminya mas, maka wajib menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian kita lanjut pada halaman 604. Masih di Fiqhul Islami Wadilatunya ya. Iddatul mutawaffa anha zaujuha. Iddah wanita yang suaminya meninggal dunia. Arafna annal mutawaffa anha zaujuha idza kanat hamilan tantahi iddatuha biwad'il hamli walau kanatil wiladatu ba'dal wafati bi zamanin qaribin au ba'idin. Kita sudah tahu bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya itu apabila dia itu hamil, maka masa iddahnya selesai sampai ia melahirkan. Jadi kalau wanita hamil, kok suaminya meninggal dunia, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Kalau dia sudah melahirkan, maka boleh kawin lagi, gitu teman-teman ya. Walau kanatil wiladatu ba'dal wafati bi zamanin qaribin. Meskipun dia itu melahirkan dalam jarak waktu yang dekat atau minim. Contoh ini ya. Suami meninggal dunia sore hari. Pada saat itu si wanita hamil. Sore hari suami meninggal. Ternyata ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib, istri itu melahirkan. Maka pada saat itu selesai masa iddahnya. Artinya dia sudah boleh kawin lagi. Gitu mas ya. Au ba'idin, atau jarak kelahirannya itu lama. Fa in kanat hailan ghairu hamilin. Tapi apabila istri itu hailan ghairu hamil, istrinya tidak hamil, suami kok meninggal dunia, kanat iddatuha bil ittifaqi, kesepakatan ulama, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ini surat Al-Baqarah. Huznan ala ni'matiz zawaji kama bayyantu. Jadi ketika suami meninggal dunia, apabila istrinya itu dalam kondisi tidak hamil, meskipun dia belum diduhul, wajib baginya menjalankan masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Hal itu mengapa? Ya berdasarkan firman Allah tadi, surat Al-Baqarah. Dan ini menunjukkan apa ya, kesedihan atas lenyapnya nikmat pernikahan. Gitu ya. Sawaun akana zauju qad dakhala biha aw lam yadkhul. Baik suaminya itu sudah pernah menduhulnya atau belum pernah menduhulnya.
kok suami meninggal dunia, maka tetap istri wajib menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Wasawaun akanat saghiratan am kabiratan, baik istrinya itu masih kecil atau sudah besar, amfi sinni man tahidu, atau dalam usia yang sudah bisa haid, li telakil ayati, karena kemutlakan ayat, walam tuhassos bil madkhuli biha, dan ayat itu tidak pernah ditahsis untuk orang yang pernah diduhul saja, enggak, tapi ayat ini mutlak. Pokoknya suami kalau meninggal dunia, istri wajib untuk menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Ini mutlak, Mas, tidak pernah ditahsis hanya untuk orang yang sudah diduhul, enggak khusus wanita yang diduhul saja, Mas, enggak, umum itu. Li'anna nassal qur'aniyya istafna ghairal madkhuli biha idza kanat mutallaqatan. Dan dikarenakan nas Al-Qur'an itu, Mas, mengecualikan wanita yang belum diduhul apabila ia dicerai. Jadi wanita yang belum diduhul itu tidak punya masa iddah, konteksnya wanita yang dicerai, bukan wanita yang ditinggal mati, Mas. Ngerti ya? Fi qoulihi ta'ala. Ini ada di firman Allah. Coba renungkan ini ya, cara memahami ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minati, apabila kalian menikahi orang-orang mukminat, summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, kemudian kalian menceraikannya. Ini, Mas, ya. Kemudian kalian menceraikan sebelum kalian, ya itu, ya, artinya menjima atau menduhul. Baru ini, Mas, tidak ada iddah. Ayat ini menunjukkan wanita yang tidak punya masa iddah adalah wanita yang belum diduhul ketika ia dicerai. Jadi nikah seumpama ya, belum diduhul oleh suaminya, setelah nikah kok dicerai, baru ini tidak punya masa iddah. Cobalah, ada kata-kata summa talaqtumuhunna. Jadi ini konteksnya wanita yang belum diduhul untuk wanita yang dicerai. Tetapi wanita yang ditinggal mati ada ayat yang lain, Mas. Ngerti ya? Kalau Anda mau mengutip kitab para ulama, tolong sampai hatam. Jangan main-main, Mas. Kalau Anda sampai membenarkan pernyataan Habib Bahar, ini bahaya. Ini akan terjadi pernikahan yang tidak sah, yang Anda sahkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita tahu, ketika wanita itu wajib menjalani masa iddah, tapi sampean katakan dia tidak wajib menjalani masa iddah, ini sangat berbahaya. Kami akan kutip dalam kitab Rawai'ul Bayan, Tafsirul Ayatil Ahkam minal Quran. Ini karya Syekh Ali As-Sabuni, punya kami di juz pertama, halaman 268. Ya, 268. Al-hukmus tsani, halin nikahu fil iddati sahihun am fasidun. Hukum yang kedua, apakah pernikahan yang dilakukan di saat istri itu masih menjalani masa iddah, nikahnya itu sahih, sah, am fasidun, atau fasid, rusak atau tidak sah. Haramallahu nikaha fil iddati, Allah sudah mengharamkan nikah pada saat istri masih menjalani masa iddah. Wa aujabat tarabbusu ala zaujati, dan Allah sudah mewajibkan tarabbus, dalam artian mewajibkan adanya masa iddah bagi istri. Sawaun kana dzalika fi iddati talaqi, baik itu dalam masa iddah talak, au fi iddatil wafati, atau dalam masa iddah wafat. Wa qad dallatil ayatu wa hiya qauluhu ta'ala wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Ini ayatnya, Mas, ya. Jadi gak boleh kita menikahi wanita dalam kondisi menjalani masa iddah. Dan termasuk wanita yang wajib menjalani masa iddah adalah wanita yang ditinggal mati suaminya meskipun suaminya belum pernah menduhul istri tersebut. Ini firman Allah ini ala tahrimil aqdi alal mu'taddati.
menunjukkan keharaman melakukan akad nikah bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah. Wattafaqal ulama'u ala annal aqda fasidun, dan ulama sepakat bahwa akadnya nanti rusak. Wa yajibu fashuhu linahyillahi anhu, dan wajib difasah. Ini Mas ya, karena Allah melarang. Makanya kalau Anda itu membenarkan pernyataan daripada Habib Bahar, nanti Anda efeknya, ujung-ujungnya akan membenarkan pernikahan yang oleh ulama disepakati nikahnya tidak sah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, ayo Mas, kalau mau menjadi muhibbin yang cerdas, kami tetap menghormati semua para habaib. Tapi apabila ada habaib yang keliru, yang salah, maka wajib bagi orang yang tahu untuk membenarkan. Apalagi soal pernikahan yang ujung-ujungnya nanti nikahnya tidak sah. Ini bahaya kan ya? Siapapun Mas, entah habaib yang keliru, entah para kiai yang keliru, entah gus atau ustadz atau ustadzah keliru, kita harus meluruskan. Dan kami meluruskan ini bukan karena benci Mas, enggak. Justru kami karena cinta, karena sayang kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami harus meluruskan pernyataan siapapun yang keliru, termasuk pernyataan Habib Bahar yang menyatakan bahwa wanita itu tidak punya masa iddah, artinya langsung boleh kawin. Wow, ini bahaya. Yaitu apabila wanita itu sebelum berdiduhul suaminya meninggal dunia, maka dia boleh langsung kawin karena dia tidak punya masa iddah, kata Habib Bahar. Padahal pernyataan itu sangat keluar dari kebenaran, tidak sesuai dengan keterangan para ulama. Bahkan apabila ada orang atau masyarakat awam yang mengikuti pendapat daripada Habib Bahar ini, maka ini akan terjadi pernikahan yang tidak sah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada siapapun ya. Ini hanya sekedar berbicara ilmiah. Ayo kita katakan yang benar-benar, yang salah tetap salah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qulil haqqo walau kana murra. Semoga apa yang kami sampaikan dimengerti. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.